Jadi ini kan fenomena-fenomena kayak Yusuf Kala ini, terus Maruf Amin, apalagi dia tidak kalau apa, Yusuf Kala ya juga tidak mau hormat terhadap bendera Indonesia, Pak ya. Kalau kita lihat setiap kali ada upacara, dia selalu tidak menghormat bendera Indonesia. Ini kan sebenarnya harusnya orang seperti ini dilarang gitu Pak ya, untuk bisa berbisnis di Indonesia, karena dia kalau dibilang anti Pancasila gitu Pak ya, kalau saya lihat ya si Yusuf Kala ini ya. Tapi orang-orang ini selalu dibiarkan gitu ya, apalagi si Ma'ruf Amin ya, udah jelas-jelas dia rasis gitu Pak ya. Dia tidak mau ada pembangunan rumah ibadah di Cilegon, ada juga dia menolak untuk penghapusan SKB itu Pak. Ellen sih belum dapat ngomong nih Ellen sih nih. Ellen sih. Nah, jadi co-host ya. Ini Pak Yus mau ngomong juga boleh nih. Pak Yus kalau mau ngomong masuk Pak Yus. Nah, terus apa lagi nih? Wah, ini komandan kita masuk nih. Wah, Pak Komandan, suara komandan silakan. Waduh. Ya, Pak Paul, selamat malam. Malam Pak Komandan. Ya, kalau JK sama leader-leadernya yang suka provokasi ya memang kerjaannya itu, ya. Karena memang Itu kan mereka head nggak speech punya. Pak. Head speech ini kan Iya, jahat sekali Pak omongan ini Pak. benar. Jadi memang karena nggak punya kemampuan, ya nggak bisa bersaing secara profesional, ya pakainya cara-cara itu. Ya akan ditanggapi oleh orang-orang ya yang memang IQ-nya di bawah 70 semua juga yang sama aja nggak bisa kerja, ya bisanya kerjanya ya gitu ambil kesempatan model Habib tuh ya seperti Rizik ya senang ayo jarah ya, begitu kerjaannya. Nah jadi negara yang nggak berani menindak ya jadi bodoh lah negaranya, miskin begitu ya, nggak maju-maju begitu, nggak berani menindak orang-orang yang memprovokasi seperti itu. Oke, saya kembali ke Inggris sekarang, ya negara-negara Eropa juga. Ya, inilah kalau menurut saya salah satu kenaifan, ketidakmengertian ya tentang ideologi sampah ya, ideologi tukang loak lah ya, barang bekas begitu ya, ideologi apa sih namanya tukang obat itu loh, apa sih tongkat ali itu yang mau diterima sama orang-orang Eropa ya. Mereka pikir dengan kebaikan mereka welcome, menyambut dengan tangan terbuka, dengan kebaikan begitu, dengan bantuan yang maksimal mereka bisa lakukan untuk melindungi mereka, para pengungsi, para refugee, ya, para pencari suaka ya, yang mungkin dia pikir ditolak kewarganegaraannya, yang mungkin karena penganiayaan melarikan diri, karena konflik, karena perang, untuk mendapatkan mencari perlindungan di negara lain, ya, untuk bisa menyelamatkan nyawa mereka memberikan dukungan gitu ya, untuk menyediakan tempat, menyediakan fasilitas, dana, bantuan apapun yang mereka bisa berikan yang terbaik buat para pengungsi-pengungsi ini tanpa pilih agamanya apa, warna kulitnya apa, dari suku mana, mereka terima begitu ya. Bahkan dari negeri-negeri yang anta beranta, yang ideologinya yang sampah-sampah begitu ya, yang value-value-nya yang rendah begitu ya. Nah, akhirnya mereka berpikir bahwa dengan kebaikan mereka, wah saya ya minimal ada uang lah, ada dana dari mereka, dari negara yang ya lumayan begitu ya kehidupannya dibanding para pengungsi-pengungsi ini. Kami menyiapkan dana agar anak-anak Anda bisa mendapat pendidikan yang berkualitas tinggi, ya, kehidupan yang aman, ya, akses pekerjaan yang jauh lebih baik, masa depan yang lebih aman, begitu ya, lebih stabil, jauh dari konflik-konflik, ya,
yang selama ini terjadi di negara-negara para pengungsi ini begitu. Nah, kami siaplah untuk memberikan dana bantuan. Nah, ternyata begitu mereka lihat ya udah bertahun-tahun ya terima banyak saja tuh ya jutaan, oke, bahkan sampai yang ilegal pun diterima. Jadi seolah-olah ya kami lihatlah kalian ini mengungsi karena kondisi Low yang tidak battery. mengenakan Please begitu ya. charge. Ya kami terima. Nah, tapi akhirnya ya karena keinonsenan mereka nggak mengerti tentang ideologi sampah ini ya, akhirnya baru sadarilah sekarang mereka ya, termasuk rakyatnya akhirnya merasa ini orang datang semuanya ke sini diterima baik, diberikan fasilitas baik ya, yang bahkan di negara yang sesama seakidah mereka nggak diberikan yang terbaik ya, termasuk di Indonesia pengungsi ya dibiarin aja tuh yang sesama-sama Afghanistan katanya sama-sama sayang sama Taliban, tapi begitu ini ya ditelantarkan di sana begitu ya, menunggu bantuan dari UNHCR begitu. Nah, jadi akhirnya kebaikan mereka tuh semuanya Eropa itu nggak ada artinya ya, tenggelam di lautan yang besar. Makin banyak jutaan orang lah pada mau datang ya. Orang-orang ini kan dari negara-negara kumuh, negara-negara miskin, negara-negara korup, negara-negara yang suka perang, negara-negara yang semua pemimpinnya mau jadi pemimpin, mau berkuasa, mau menguasai, mau jadi khilafah. Ya dengan nilai-nilai yang ya tadi ya tukang loak itu semua sama tukang jual obat semua itu pemimpin-pemimpinnya ya. Nah, jadi akhirnya mereka baru Low menyadari battery. nggak bisa Please mereka itu charge. pengungsi ini berakulturasi untuk bisa beradaptasi dengan budaya setempat. Yang ada justru mereka bersikeras memaksakan mesti ikut negara ini, malah menginvasi negara itu dengan migrasi kalau perang nggak mampu ya nggak punya kemampuan ya dengan beranak cucu di sana dan berimigrasi supaya kuantitasnya semakin banyak, dan akhirnya ya mereka mengambil celah-celah ya, pemimpin-pemimpinnya mereka yang nggak mampu juga ya mengambil celah dengan demokrasi itu, di mana lama-lama orang yang mendapat asilum para pengungsi itu menjadi warga sana ya, akhirnya menjadi residen di sana berpuluh-puluh tahun ya, akhirnya mereka punya dukungan suara. Akhirnya mereka masuk lagi lebih dalam lagi menjadi wali kota, menjadi leader-leader, menjadi senat, menjadi anggota-anggota parlemen. Akhirnya ya itu ya semua deh udah mulai orang-orang ini kan ya memang nggak ada punya nilai ya, mereka pakai cara apa aja, dengan cara korup juga di negara yang demokrasi, dengan cara manipulatif ya mereka masukkan semuanya. Low Nah, termasuk battery. Please saya juga charge. curiga sebenarnya ya, mestinya kayak UNHCR, UNRWA begitu ya, itu sebenarnya nggak boleh dikasih terlalu banyak dana ya. Saya rasa ini seluruh negara Eropa, Amerika itu memberi mereka mungkin saya rasa ratusan ribuan triliun ya, karena ini mereka kan selalu pakai isu, wah ini sekarang pengungsi akibat perang, akibat kelaparan, akibat apa-apa itu hampir di seluruh Afrika, Asia, Gaza segala macam ya, Timur Tengah itu termasuk Ukraina itu sekarang udah mencapai 110 juta jiwa. Nah, inilah mesti dibagi-bagi gimana nih kita harus menyelamatkan mereka secara kemanusiaan. Ya, inilah dampak dari global ya, ya macam-macam ya, global war, global warming lah segala macam ya, global crisis. Nah, jadi ya mereka menghimbau terutama negara-negara Eropa, negara-negara Amerika ya, Western, negara-negara maju yang lebih concern terhadap hal-hal kemanusiaan ini dan yang punya banyak uang ya. Ya, jadi akhirnya ya mereka mengeluarkan duit, yang kena ya rakyatnya Low orang Eropa, battery. Amerika Please yang charge. pembayar pajak besar, semakin
uangnya itu dipakai ya APBN mereka ya untuk membantu ini keluarin masing-masing bisa ratusan triliun ya setiap tahun. Padahal ratusan triliun ini dipakai untuk rakyat mereka sendiri jauh lebih efektif, jauh lebih bagus. Dan para pengungsi itu sebenarnya nggak perlu diterima di negara mereka. Cukup di negara mereka masing-masing ya dibikin tenda kayak di Gaza begitu. Pindah saja begitu. Ngapain diterima di ini? Ya begitulah saking innocent-nya dan saking baiknya kebaikannya ini ya menjadi kebodohan akhirnya. Ya, mereka sendiri yang cari pekerjaan. Nah, inilah para leader-leadernya juga ya karena kepentingan politik. Ya dablek ini gitu loh. Nah, saya sih ngelihat nih mestinya ke depan memang mestinya kayak pemimpin model Trump ya yang ngerti bisnis itu nggak akan dibohongin sama pemimpin-pemimpin PBB itu ya, pemimpin-pemimpin di UNRWA, di UNHCR yang bisa jadi mereka itu pada manipulatif juga bekerja sama dan jangan-jangan banyak kadrunnya juga yang ikut terlibat di situ ya, terutama yang di kelas menengah ke bawah. Yang menengah ke bawahnya memberi data-data banyak ya, termasuk pengungsi Palestina ya, pokoknya di apa Low tuh namanya battery. Please dieksploitasi. charge. Wah, ini mengalami uh, krisis yang luar biasa di sana. Gimana caranya tuh supaya cepat-cepat bisa pindah di Suriah, cepat-cepat bisa pindah supaya dapat asilum, supaya dapat diterima di negara-negara Eropa. Nah, akhirnya semakin banyak. Nah, orang-orang bule ini kan merasa ya kemanusiaan paling penting ya, kesian ngelihat anak-anak, kesian ngelihat orang yang belum bersekolah, ngelihat kehidupan yang kumuh begitu. Padahal di negara-negara yang ketiga ini ya seperti biasa, cuman karena bule udah biasa hidup teratur ya, disiplin, makmur, mereka melihat hal-hal yang seperti ini janggal. Makanya nggak heran sekarang banyak yang muslim-muslim yang orang-orang bule di Inggris ini juga beberapa tetap mereka merasa yang sayap kanan ini terlalu rasis, fasis nih begitu. Ya seolah-olah mau menyerang para imigran-imigran yang muslim begitu. Nah, dianggap rasis karena mereka merasa ini mesti ditolong kemanusiaan karena mereka mengungsi. Ya, karena innocent, bodoh begitu ya. Nah, jadi ya kita harapkanlah ke depan semakin banyak penguatan-penguatan informasi-informasi data dan kebiadaban mereka ya nggak apa-apa Low dipertontonkan di publik battery. sehingga Please makin banyak charge. muak rakyatnya ya akhirnya nggak memilih lagi pemimpin-pemimpin yang modelnya ya yang seperti sayap kiri ya udah mulai berani sekarang beralih ke sayap kanan yang berani menyuarakan ini memang mesti dibuang ke Rwanda ya. Ke Rwanda aja dibuang ke Rwanda aja mereka masih mau keluarin duit loh ya untuk menyekolahkan mereka, menyediakan fasilitas mereka saking baiknya. Ya tapi kalau menurut saya bodoh lah mestinya ke depan ini memang nggak boleh lagi diterima yang muslim-muslim imigran ini di negara-negara Eropa udah stop bahkan dibuang udah sebagian itu ya ke negara-negara dunia ketiga begitu. Ya, biarin aja mereka di sana lah teriak-teriak itu mau Allahu Akbar mau berdoa di sono di tengah padang gurun ya silakan aja di sana gitu ya rame-rame ya kan. Nah jadi percuma kebaikan mereka tuh nggak ada artinya buat orang-orang muslim ini karena otaknya udah didoktrin susah begitu ya mereka nggak bisa beradaptasi dan nggak tahu terima kasih begitu. Ya biarin aja lah yang terima tuh model-model negara Indonesia, negara-negara Bangladesh, negara-negara Muslim-Muslim yang lain, Turki begitu. Ya mau nggak diterima? Nggak ada yang mau. Gitu. Pasti ditolak lah semua itu. Ya hanya orang-orang bule aja yang terlalu tinggi Low battery. humanitinya, Please tapi ya charge. dibodohi, nonton begitu. Nah jadi menurut saya nggak ada cara lain ya kalau mau aman di Eropa ya mesti diselektif ya orang-orang imigran ini yang layak menjadi pencari suaka dan pengungsi itu benar-benar dibatasi ya mungkin yang Ukraina ya yang dari negara-negara yang nggak terdoktrin dengan ideologi sampah itu begitu ya menurut saya itu sih Pak Paul.
Gema, silakan. Gema rakyat, silakan. Ya, malam Pak Pastor, malam Pak. Halo, Gema rakyat. Iya Pak, jadi saya pikir fenomena di apa yang di Inggris ini di Eropa Pak ya. Pada saat itu kan terjadi awalnya karena demo-demo Pak awalnya Pak ya. Jadi itu kan karena demo yang semakin meluas gitu Pak. Jadi kan itu kan pemerintah harus mengambil sikap tegas Pak ya. Jangan sampai negara itu hancur karena demo-demo mahasiswa ini kan. Mahasiswa yang dibayar oleh pihak Hamas nih ya, terutama itu kan sudah meluas tuh Pak ya. Ya bukan hanya di Inggris saja lah. Kita lihat memang ini kan eskalasinya hampir seluruh negara-negara Eropa ya, demo pro Palestina itu Pak ya, dan juga bahkan sampai ke Amerika itu Low battery. mahasiswa Please charge. itu yang demo pro Palestina gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya masyarakat Eropa ini sudah muak Pak ya, karena kan dunia ini kan sedang krisis Pak ya, krisis untuk ekonomi sedang turun, sedang resesi Pak ya. Tapi orang-orang ini demo dan juga membuat ekonomi jadi semakin sulit gitu Pak ya. Jadi banyak terjadi kerusuhan, terutama kan yang di Swedia itu Pak ya, itu sangat semenjak mereka membuka jalur imigran, mereka tuh jadi negaranya jadi kacau gitu Pak ya. Banyak imigran itu jadi berulah gitu Pak ya. Mereka membuat kelompok kekerasan gitu Pak. Jadi sebenarnya sih saya pikir ini gerakan ini terjadi ya karena mereka mengikuti Polandia Pak ya. Mereka lihat Polandia ini tidak menerima imigran Muslim. Ini mereka maju, ekonomi mereka maju gitu ya, selama 10 tahun terakhir mereka terus membangun ekonomi mereka, dan mereka akhirnya jadi ekonomi tertinggi yang paling maju di Eropa gitu Pak ya. Jadi pada dasarnya ini gerakan ini karena mereka melihat dari kemajuan dari negara tetangga mereka gitu, Polandia yang tidak menerima Muslim dia. Jadi ekonomi bisa melaju semakin cepat itu Pak ya. Untuk ini Pak, untuk kasusnya Yusuf Kalla Pak ya, Yusuf Kalla sebenarnya kan Yusuf Kalla ini dia sudah banyak perusahaan dia dulunya sudah banyak mengalami kerugian Pak ya. Dia banyak hutang ke bank gitu. Akhirnya dia kan kerjasama dengan pihak investor dari China Pak ya untuk membangun smelter itu namanya Gold Cup Electric itu ya. Sebenarnya Yusuf Kalla ini dia rasis sebenarnya kepada China, sebenarnya dia karena dia ingin menguasai pasar sebenarnya. Jadi dia ingin menguasai bisnis itu, ingin menguasai terutama bisnis nikel Pak ya. Makanya dia bisa menggandeng investor dari China. Jadi kalau di depan dia ngomongnya anti China, sebenarnya perusahaan dia tuh sudah ada agreement dengan pihak China untuk membangun pabrik smelter di Indonesia gitu Pak. Jadi sebenarnya ini murni karena bisnis sebenarnya Pak ya, si Yusuf Kalla ini dia melakukan rasis begitu karena dia sebenarnya menguasai bisnis keluarganya supaya bisnis keluarganya aman gitu Pak kalau saya lihat. Jadi ini kan fenomena kayak Yusuf Kalla ini, terus Maruf Amin, apalagi dia tidak Yusuf Kalla ya juga tidak mau hormat terhadap bendera Indonesia Pak ya. Kalau kita lihat setiap kali ada upacara dia selalu tidak menghormat bendera Indonesia. Ini kan sebenarnya harusnya orang seperti ini dilarang gitu Pak ya, untuk bisa berbisnis di Indonesia karena dia kalau bilang anti Pancasila gitu Pak ya. Kalau saya lihat ya si Yusuf Kalla ini ya. Tapi orang-orang ini selalu dibiarkan gitu ya. Apalagi si Maruf Amin ya, udah jelas-jelas dia rasis gitu Pak ya. Dia tidak mau ada pembangunan rumah ibadah di Cilegon, ada juga dia menolak untuk penghapusan SKB itu Pak. Dan saya pikir seharusnya orang-orang begini yang bikin Indonesia ini jadi rusak gitu Pak ya, secara ekonomi dan juga budaya gitu. Harusnya orang-orang kayak gini nggak boleh dibiarkan di pemerintah, apalagi di politik gitu Pak. Ya makasih Pak. Tapi kan tebal hukum. Dulu kan kalau masalah nggak hormat bendera, Muhammad Hatta juga nggak pernah hormat bendera loh. Ya, jadi memang ini kendala ya, memang ini kendala sekali bagi yang Pak Tobing bilang, karena kita tidak punya guru bangsa, ya kan? Jadi tidak ada keseragaman, dasmu-dasku semua jalan. Ya sekarang kan kita punya pemerintah, tapi nggak ada pemerintah, semua jalan, semua maju tak gentar, bunuh-bunuhan sendiri. Ya, oke, ini ada Suarda Abdi, terima kasih, Andrili dan Lesio ya.
Oke, saudara, semua saweran-saweran ini ya nanti dari YouTube saya akan kita persembahkan untuk Project Eropa ya, untuk bikin Christian Centrum ya, saudara ya. Semua penghasilan dari YouTube ini ya akan kita berikan semuanya Low battery. ya untuk Please charge. ini kan ada laporannya tuh ya, kayak gini nih. Nah, misalnya gini kan, ya kita ini kan ada laporannya tuh, kita terima berapa gitu ya. Nanti saya tunjukkan nih, saya transfer sekian gitu ya, saudara ya. Dan nanti di rekening saya keluar itunya ya, keluar tulisannya. Jadi saudara yang ingin memberkati Project Christian Centrum ini, Anda bisa, yang dari Indonesia bisa lewat kasih saweran di YouTube, gift, chat, super chat, stiker. Nah, kalau Anda bisa langsung transfer ke rekening Belanda sangat diharapkan. Tapi kalau Anda transfer ke rekening bank, Anda bisa menghubungi nomor handphone itu ya, +3161115840. Nanti saya kasih rekening, nanti rekening itu saya khususkan untuk rekening Indonesia khusus buat ini ya, buat project Belanda ini ya, buat project Christian Centrum ini. Kurang silakan.